Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka tentunya beberapa aktivitas ngaji kita akan kita istirahatkan dulu, saatnya untuk kembali melaksanakan ibadah. Kita akan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, termasuk kita tetap istiqomah meskipun bulan puasa tidak ada taklim, tidak ada pengajian, maka kita tetap membaca Asmaul Husna, membaca Maulid Barzanji, membaca surah Yasin dan berbagai amalan yang sudah rutin kita baca. Jadi kita laksanakan terus, termasuk umpama ada di antara kita yang setiap hari membaca Al-Quran selama 1 tahun, mungkin sekali membaca 1 hari 1 juz, maka bisa khatam 1 bulan. Tapi kalau bacanya mungkin cuma dari ruku ain ke ain, ya mungkin belum khatam 1 bulan. Nah, maka itu kita teruskan saja. Teruskan saja masuk bulan Ramadan, untuk dirinya sendiri teruskan. Umpamanya baru nyampe juz 5, udah teruskan juz 5. Kemudian ada juga rutinan yang baru di bulan Ramadan nanti, karena sangat disunnahkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, sunnah ya, sunnah muakkadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula maulid yang kita baca dan kita pelajari artinya, kita jelaskan pun pada malam hari ini insyaallah kita akan tawakuf. Dan untuk tawakuf ini marilah kita hadirkan hati sejenak. Apa niat kita membaca, mempelajari, mengkaji rawi atau maulid? Maka niat kita adalah yang pertama adalah dzikrus shalihin, ya, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama orang-orang salih. Karena kalau disebutkan nama para kekasih Allah, orang-orang salih, maka akan turun rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya kita punya hajat, punya keinginan untuk lebih mengenal biografi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah maka kita mempelajari Maulid Al-Barzanji ini setiap malam Isnin. Karena penutupannya nanti malam, ya, atau ditutup dengan ziaratul kubur, maka tentu ini yang terakhir untuk kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan menunggu musyawarah dari jamaah semua. Baik, sebelum kita membaca maulid sebagai penutupan, kita bersama-sama hadiatul suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan pahala, cahaya dan keberkahan untuk panutan kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita hadiahkan kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, para pengikut agama Islam, para mujahidin, para ulama sampai akhir zaman. Juga kita hadiahkan pahala, keberkahan dan cahaya Al-Fatihah untuk penyusun dari Maulid Al-Barzanji, itu Syekh Ja'far Al-Arif Billah Said Ja'far Al-Barzanji, juga penyusun dari syarah penjelasannya yaitu Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani yang lahir di Banten tentunya, ya. Dan juga untuk Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian beberapa guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka semua, Allah muliakan mereka semua, dan kemuliaan dari Allah beri rahmah yang khusus untuk mereka sebagai para kekasih Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hasil atau memberikan kita bunga atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengakhiri dengan tawakuf ini, insyaallah akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi sya'ulillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ونخص خصوصا إلى أئمتنا في الدين الشيخ جعفر البرزنجي والشيخ محمد النووي البندري وشيخ أبي حامد بن محمد الخزري رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنورك يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتضئا من شكر الجميل مضايا وصل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الظاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية بحظا من الغاية في خضة الخطأ وخضاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحجب عني عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامى Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan sirah sejarah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan orang dewasa, Abu Bakar Siddiq, ya, Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Yang kedua, yang kedua adalah wa minas sibyan Ali. Dari golongan anak-anak yang masuk Islam namanya Sayyidina Ali putra Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga wa minan nisa'i Khadijah. Yang ketiga dari golongan wanita Khadijah, istri beliau sendiri, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Siti Khadijah. Malah sebelum Nabi zahir, benar-benar zahir, belum namanya setelah surah Al-Alaq, ya, maka beliaulah orang yang pertama kali beriman sebelum yang lain, di Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Kemudian dari golongan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh baginda Nabi. Jadi ada perbudakan memang waktu itu, ya. Namanya Zaid bin Haritha. Kemudian wa minal ariqa, dan dari budak yang belum merdeka. Jadi ada golongan budak yang belum merdeka. Dia budak secara jasadnya, tapi jiwanya merdeka karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Sayyidina Bilal. Saking berkahnya Bilal, bulan tarawih, bulan Ramadan maksudnya, ya. Bulan tarawih atau bulan Ramadan. Ada Bilal tarawih. Bilal nama orang. Ya, jadi itulah luar biasanya. Bahkan di Jumat pun ada Bilal, ada muadzin. Dari mana caranya itu orang bilang namanya Bilal. Kemudian wa'aulahu Abu Bakrin dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian masuk Islam Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian Zubair bin Awam, ya, termasuk wa bnu ammatihi wa ghairuhum mimman adnah lahu Siddiq. Dan enggak cuma itu, banyak di antara mereka selain Utsman, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam, mimman anna halau Siddiq, juga masuk Islam lewat perantaraan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ma zalat, tetapi wa ma zalat, dan tidak henti-hentinya, selalu maksudnya, ibadatuhu, ibadahnya, ya, ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi atau wa ashabuhu, wa ma zalat ibadatuhu wa ma zalat ibadatu ashabihi, boleh. Itu makhfiyah, sembunyi samar. Di mana? Di rumah Arqam bin Arqam. Jadi enggak terang-terangan masih. Ya mungkin masih minoritas. Padahal satu-satunya agama al-haq, ya. Kemudian hatta unzilat alaihi, hingga sampai turun alaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah apa? Yang turun, unzilat, naib fa'ilnya fasda' bima tu'maru, akhirnya fa'arid anil jahilin. Tuh, sudah tidak sembunyi lagi, harus dakwah. Fasda', ya, fasda', maka zahirkan, ya, sampaikan, bima tu'mar, apa-apa yang engkau diperintahkan untuk disampaikan. Mulai berani terang-terangan. Mungkin mulai berani pakai media sosial kalau zaman sekarang. Berani nampak, ya, menyampaikan agama tauhid. Kemudian bidu'ail khalqi fajahara, maka beliau mendahirkan diri bidu'ail khalqi, dengan mengajak makhluk ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan terus dengan terang-terangan.
Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Walam yab'ud minhu qamu hatta aba alihatahum wa amara bi rafdi ma siwal wahdaniyah. Walam yab'ud, dan tidak berselang lama, atau tidak jauh, ya, dekat berarti ya. Tidak jauh, tidak berselang lama. Minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kaumnya? Kaum Quraisy, masyarakat yang mendapatkan dakwah Nabi, ya. Tadinya mah diem, ini ada ajaran baru nih yang dibawa oleh Al-Amin, oleh Muhammad. Nah, kemudian walam yab'ud minhu sallallahu alaihi wasallam qaumuhu, kaumnya masih tidak lari dari Nabi dan tidak menolak, hatta aba ali, atau masih diem baik golongan itu, ya, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aba, mencaci alihatahum, mencaci berhala-berhala yang dianggap Tuhan oleh mereka, dicaci, dicela. Ini kita jangan ikutin, ini beda. Ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita di negara Indonesia, kita pakai Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan agama yang berbeda, jangankan aliran furu'iyah yang berbeda, yang kejawen, Sunda olot kolot dulu harus dihargai. Ini kebebasan orang menganut kepercayaan, ya, jadi jangan sampai terjadi perang, ya. Nah, kemudian hatta aba, ada tabet bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aba, mencaci berhala mereka karena memang sudah keterlaluan, ya. Sudah sangat keterlaluan sekali kebodohannya, kejahiliahannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dibandingkan, coba lihat, berhala tidak bisa melihat, tidak bisa memberi rezeki, ya. Nah, kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah aba wa amara, juga memerintahkan birafdi ma siwal wahdaniyah, memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan ajaran selain ajaran wahdaniyah, artinya ajaran mengesahkan Allah, ajaran meyakini Allah Maha Esa, Maha Satu. Esa apanya? Esa zatnya, Allah satu zatnya. Esa apanya lagi? Esa sifatnya. Tidak ada yang sempurna sesempurna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah tidak berganda. Satu, umpamanya sifat al-ilmu, maha mengetahuinya Allah sempurna, nggak kayak kita setengah tahu, agak mendingan ngerti banget. Nah, kan beda-beda. Nah, kemudian esa apanya? Esa af'alnya, esa perbuatannya. Apa maknanya? Tidak ada yang bisa melakukan apapun, tapi Allah melakukan apa saja. Anda bisa datang ke sini, siapa yang menggerakkan? Allah. Ya. Anda tidak datang ke sini sekarang, siapa yang menggerakkan untuk tetap di rumah? Allah. Bukan karena nggak di-share, bukan. Jangan nyalahin. Tapi karena Allah tidak mau menggerakkan Anda. Jadi mohon Anda ya kreatif. Masa penutupan nanti malam, besok ngaji lagi malam Senin? Kan nggak mungkin. Berarti harusnya habis maghrib kita ngaji. Kataman semua berarti, maksudnya bukan kataman takufan, semua al-barzanjinya juga, ada durornya juga, asmaul husna juga. Namanya ngaji ya harus dibaca. Ngaji asmaul husna yang ngaji, baca juga asmaul husna. Khatam Quran baca apa? Ya baca Quran, paham? Nanti kita baca sunnah juga, insya Allah, ya. Mau nggak kita? Kira-kira mau? Insya Allah, ya. Baik, jadi mereka diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk meninggalkan ajaran yang menjatuhkan Allah. Apa kejadian selanjutnya? Akibatnya fatajarra'u, maka mereka bersegera berani ala mubarazati, untuk terus terang bil adawati, dengan permusuhan. Gua lawan kamu, wahai Al-Amin. Bingung juga ya, saya akan melawanmu wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji. Oh ya enggak, melawan orang yang baik. Mau dicaci tetap nggak bisa mencaci Nabi. Kenapa? Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji. Wahai orang terpuji, aku akan melawanmu.
Siapa yang nggak terpuji berarti? Masya Allah. Al-Amin, wahai Al-Amin, aku akan memusuhimu. Al-Amin, orang yang baik, orang yang dijaga oleh Allah dengan sifat amanah, nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak pernah khianat. Mereka bingung, kok saya musuhin ya? Karena mereka nggak benar-benar ngelawan, mereka bingung. Karena kebiasaan mereka dari turun-temurun dari kakek moyang mereka yang menyembah berhala. Jadi adanya apa di hati? Hasud, dengki, nggak mau dicopot ajarannya, nggak mau diganti agama Islam. Paham? Ya, gitu. Nah, kemudian wastaddal muslimin al-bala, maka kemudian menjadi sangat hebat atas orang-orang Islam di waktu itu al-bala, ujian gede. Kita mah enak acara wal berjanji, biarpun ada yang bilang bid'ah, tetap aja bisa ngaji kita. Ya Pak ya. Kita kendorin, kita kenduri, ya, kita baca Yasin berjamaah, tahlilan. Ada yang bilang bid'ah, nggak apa-apa, tetap bisa jalan kan, nggak ditimpukin kan? Nggak dilarang. Masya Allah, ini saking hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah pada umat Islam di akhir zaman. Baginda Nabi zaman itu ditimpukin, sholat dilempari batu, kotoran, Masya Allah. Kita nerusin, ya. Itu dakwanya begitu. Saya enak dakwah, duduk dikasih empuk, dikasih air. Nabi dakwah di Taif dilemparin batu, disiapin duri. Makanya kalau saya nggak syukur, Masya Allah, saya malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa, Rasulullah juga yang mengusulkan dulu kan orang 3 dulu Pak ya. Jadi kalau yang ngaji ini udah banyak, alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau terjadi seperti itu, fahajaru, maka mereka hijrah kemana? Nanti fi sanati khamsin, pada tahun kelima dari kenabian Nabi, ilan nahiyatin najasyiyah, ke arah Najasyi. Di mana Najasyi ini ya ada namanya raja di An-Najasyi ini yang kisahnya ini unik. Jadi Raja Najasyi ini kalau nggak salah namanya Ashimah ya. Raja Najasyi ini, Ashimah ini masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sahabat bukan, karena nggak melihat Nabi. Syarat menjadi sahabat harus melihat Nabi, paham? Nah, tapi lewat tangan Raja Najasyi ini, Ashimah, masuk Islamlah seorang yang bernama Amr bin As. Amr bin As masuk Islam melalui siapa? Raja Najasyi. Ashimah ya. Ashimah, maaf. Nah, Amr bin As ketemu Nabi, sahabat bukan? Sahabat. Jadi lucu, unik ceritanya. Tabi'in mengislamkan sahabat. Baru denger ya? Unik nggak? Unik. Nggak ketemu Nabi, bukan sahabat. Syaratnya harus ketemu Nabi. Mengislamkan Amr bin As. Amr bin As ketemu Nabi. Jadi sahabat kan? Tetap sampai mati nggak ketemu Nabi beliau. Tetap tabi'in mengislamkan sahabat. Paham? Jadi jangan kita merasa berkecil hati walaupun kita orang akhir zaman. Pahala kita nggak ada apa-apanya. Ikhlas kita nggak sempurna, khusyuk kita kagak ada. Ya udah kita mamurkan masjid dah, ya, mamurkan masjid. Sholat tarawih berjamaah, tadarus, menang banyak kita lah. Banyakan kita dari sahabat ya. Banyakan kita udah perbanyak gimana cara supaya ini jamaahnya sampai keluar, ya, sampai akhir Ramadan. Ya, keakraban kita, kumpul kita, insya Allah menjadi saksi kita adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, itulah kisah tentang hijrah para sahabat Nabi SAW pada tahun kelima dari kenabian, bukan hijrah, belum hijrah nanti ke Madinah, bukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Islam yang selalu tambah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masuk isya jam berapa?
Sekarang jam berapa? Kurang 10 menit. Baik, untuk menambah keberkahan, ya kita sedikit ingin menjelaskan tentang faidah dari kita berkumpul di masjid, apalagi baca sholawat. Ketika kita niat baik melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ke masjid, pengen memakmurkan masjid. Dimakmurin bukan dikasih nasi, dikasih makanan biar rame, bukan. Memakmurkan masjid mana hakikatnya adalah menjadikan masjid ini zahir syariat Islam. Ini termasuk untuk menzahirkan syariat Islam. Dengan saya baca pakai speaker, ada yang datang kan sekarang? Alhamdulillah kan. Lumayan. Satu orang mau ada ditambah 10 malaikat hafal toh. Ya, belum mungkar nama nakir. Itu banyak. Insyaallah. Itu baru yang ibaratul masjid. Yang kedua, kita baca sholawat bareng-bareng. Ya. Kita baca zikir bersama-sama. Kebersamaan dalam zikrullah sendiri punya fadilah. Kita didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, kabulkanlah hajat mereka yang berkumpul berzikir kepada Allah dengan sholawat dan sebagainya, tadarus dan sebagainya. Dimintakan ampun oleh mereka pada Allah untuk dosa-dosa kita. Ya, itu juga anugerah yang besar. Belum sholawatnya sendiri, belum bacaan yang kita baca, itu punya keistimewaan yang lebih, sholawat terutama. Ya, nah, tetapi banyak di antara kita yang kurang bersemangat dan kurang memahami tentang pentingnya kita bareng-bareng ngaji. Ya, karena dengan ngaji, insya Allah kita akan tahu kesalahan kita tahu tingkat sah dan tidaknya ibadah kita. Ya, jadi agar kita semakin baik dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nanti bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti orang yang panen Ramadan, tapi di Syawal kita nggak dapat apa-apa. Karena kita kurang ilmu. Jadi tolong ya. Yang kedua, ini pentingnya ngaji. Pentingnya menjaga adab, terutama adab hati. Kalau adab zahir mungkin orang ada keterbatasan. Tenang aja, ini adab hati. Kita jarang terangin ya. Gini. Ketika umpama bapak-bapak membaca takbir ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka adab yang pertama adalah kita meyakini tentang Allah itu Al-Kabir, zat yang maha besar. Korelasi dengan Asmaul Husna-nya. Dipelajari maning. Apa itu Al-Kabir artinya? Saya nanya, dikaji lagi nggak di rumah? Oke. Kedua, kita ruku. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Al-Azim, Asmaul. Maksud saya mengusulkan kita ngaji Asmaul Husna, biar Asmaul Husna menjadi karakter kita. Paham Pak? Jadi ketika sholat baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung, maha besar juga. Apa artinya Pak? Enggak. YouTube-nya dikasihlah, bukan subscribe, tapi dikasih pemahaman, kita paham. Al-Azim maknanya apa? Penerapannya bagaimana gitu ya? Nah, yang ketiga, Al-Ali atau Al-A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Al-A'la yang maha tinggi. Mirip artinya dengan Al-Ali. Udah Al-Ali saja lah dipahami artinya apa. Al-Hamid, Al-Majid fil alamin innaka hamidum. Assalamualaikum. Apa artinya assalam? Awal-awal itu Asmaul. Apa artinya assalam? Coba. Maka saya bangunkan Anda, ayo kita akui kalau kita itu haus ilmu. Diminum. Kalau memang haus ya diminum. Silakan.
ilmu. Haus ilmu nggak? Pakai ilmunya, diminum, dinikmatin. Ketika sholat Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Apa maknanya al-kabir? Apa? Zat yang dzul kibriya, yang punya kebesaran. Apa makna kebesaran? Dzul wujud, yang mempunyai wujud yang sempurna. Apa makna wujud sempurna? Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Al-kabir atau akbar maknanya maha besar, itu seperti itu. Jadi kita menghadap Allah yang maha sempurna. Karena al-kabir yang dipelajari adalah zat Allah, karena kita menyembah zat, bukan menyembah sifat. Paham? Apa coba? Akbar itu menunjukkan zat Allah yang sempurna wujudnya, tiada awal, tiada akhir, dan menjadi penyebab wujudnya segala makhluk. Paham? Makanya kita mau pakai Allah Akbar, walaupun namanya Allahul Azim, Maha Agung, Maha Besar juga. Apalagi Allahul Jalil, ada Al Jalil kan? Nanti kalau nggak salah, kalau antar mau ngaji nih, Maha apa? Maha Besar. Juga bukan Allahul Azim, Allahul Jalil, bukan. Paham? Bukan Allahul Mutakabbir, bukan. Tapi Allahu Akbar. Kalau Al-Jalil yang dimaksud adalah sifat-sifat Allah. Kalau Al-Kabir yang dimaksud zat Allah, makanya yang dipakai bukan selain Allahu Akbar. Harus pakai Allah Akbar. Kalau takbirnya namanya takbir membaca Allahu Akbar, bukan Al-Ali juga. Itu penerapannya begitu. Kenapa kita tunduk ruku? Karena kita adalah hamba Allah yang lemah, nggak punya kemampuan dan kesempurnaan. Maka kita ruku, tunduk. Kalau kita baca wahai Allah yang maha agung, ya Al-Azim, yang maha tidak bisa saya deteksi, saya ketahui hakikat kemuliaannya, nggak bisa kita tahu. Masa kita mau tegak? Kan harus hormat. Sebagaimana Anda akan tunduk menghormati alim ulama yang datang, orang tua kita yang datang, kita hormati. Betul nggak Pak? Kalau begini kan? Ini Allah Subhanahu. Al-Ali pun sama. Jadi pahami, ulangi lagi. Kita ngaji udah hampir setengah abad, umurnya maksudnya. Ya, nggak ada satupun yang nyantol. Ya Allah, Allah artinya apa? Ar-Rahman artinya apa? Pelajari lagi ya. Ya catatannya dikit Ustaz, nggak apa-apa yang dikit kalau kita pakai itu lebih manfaat daripada catatan banyak nggak pernah kita pelajari lagi. Paham Pak? Itu sayang, mulia. Nah, itu Asmaul Husna. Maka dengan membaca Maulid Al-Barzanji atau Maulid yang lain, baca sholawat dengan membaca Asmaul Husna, maka insya Allah kita akan lebih mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Semakin mengenal, semakin ta'ajub, semakin meyakini tentang eksistensi kesempurnaannya. Kalau kita mengikuti imam yang fasih, yang bagus, yang faqih, mantep nggak sholatnya? Puas nggak sholatnya? Puas. Lah imamnya baca Fatihah nggak bisa, takbirnya salah, goyang-goyang mulu, batal. Kita gimana sholatnya Pak? Jadi makmum. Udah malas, sudah segan. Nah, itulah. Maka kita tingkatkan. Bulan Ramadan bukan bulan lesu untuk ngaji, tapi ulangi lagi, muhasabah. Ya, kita perbaiki lagi agar kita isi ibadah semakin baik. Jadi tarawih kita benar-benar mengagungkan Allah, benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang baik dan sempurna. Maka itulah cara kita mengamalkan ngaji kita ya, mengamalkan Asmaul Husna, mengamalkan Maulid Al-Barzanji. Dengan yang pertama kita pelajari lagi, kita terapkan di hati kita, yakini tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya. Yang kedua dengan Al-Barzanji kita perbanyak sholawat. Bulan Ramadan juga bulan sholawat. Di situ bulan Al-Quran, dan Rasulullah SAW selalu tadarus di dalam bulan Ramadan. Bahkan pada tahun beliau wafat, tadarusnya dengan malaikat Jibril alaihissalam, ya, mudarosahnya, tadarusnya ini
sampai 2 kali dalam satu kesempatan bulan Ramadan tersebut. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengetuk hati bapak-bapak semua yang sudah lama nggak mempelajari Asmaul Husna yang dulu. Pelajari lagi Pak ya. Ya, karena mempelajarinya itu pahalanya besar sekali. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.